Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik yang bertahan di supportnya. Disclaimer on bahwa pembahasan yang disampaikan oleh Choi Trader adalah edukasi dan informasi umum. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk jual beli saham-saham tersebut. Silahkan dilakukan analisa mandiri. Tanggung jawab investasi jual beli ada pada sobat trader semuanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sedikit membahas BBCA yang hari ini melemah 1,41%. Candlenya cukup solid, disertai big distribusi dan jualan asing sebesar 135 miliar. Ya, ini kesempatan yang bagus bagi sobat trader yang belum sempat beli di sekitar 10.200-an. Nanti kita tunggu-tunggu di area sini untuk sobat trader entry sebagai emiten yang bisa untuk kita investasikan jangka panjang. Memang BBCA ini akan terus-menerus naik. Namun kalau dollar cost averaging-nya beli di harga-harga atas, ya sama saja kita tidak bisa mendapatkan profit yang maksimal. Ketika ada koreksi-koreksi, justru saat itulah kita dollar cost averaging beli secara rutin, namun belinya tepat di support sehingga profit kita bisa maksimal. Silahkan dipantau, sudah kita buatkan beberapa emiten yang menarik untuk investasi. Kita buatkan tabelnya. Kalau ada koreksi-koreksi, nanti kita akan update secara berkala di channel tele. Silahkan bergabung di channel kita. Bagi sobat trader yang belum bergabung, free. Selanjutnya, ini saham yang bertahan di supportnya, yaitu Avia. Avia hari ini menguat 1,67%. Cara bandarmologi netral, namun ini bertahan di MA50. Closing di harga 486, ada potensi kembali menguji ke 500. Ada potensi bisa breakout ke MA200-nya. Ada potensi berhenti dari downtrend-nya, kemudian breakout ke MA200 ya. Bisa di watch untuk Avia. Jangka menengah panjang cukup menarik mengingat memang emiten ini masih belum jalan untuk beberapa bulan terakhir. Dari Januari naik kemudian koreksi. Koreksi dari Februari sampai sekarang. Padahal IHSG sudah mencapai all time high, sedangkan Avia masih sideways di bawah-bawah saja. Maka ada potensi penguatan di saham Avia untuk beberapa waktu ke depan. Dan ada net foreign buy asing hari ini. 16 Oktober asing masuk di Avia 2 miliar. Meskipun kemarin ada yang keluar, hari ini masuk 2 miliar. Sebenarnya mungkin netral. Yang masuk BP, AK, GR, KK. Yang keluar CC, RX, XL, YP, CP. Bisa kita pantau untuk Avia perdagangan besok. Coba kita buatkan trading plan-nya, kita share di channel kita. Selanjutnya Bukalapak. Bukalapak juga bertahan di support sekitar 130. Sempat menguji support 130 dan menguat di tanggal 11 Oktober. Menguji lagi tanggal 14 Oktober di support 130-nya. Bertahan lagi. Menguat. Hari ini closing di 135, menguat 1,50%. Secara bandarmologi ada big akumulasi dan foreign jualan tipis 15 miliar. Namun kenaikan 2 hari terakhir tanggal 15 dan tanggal 16 ini tidak disertai dengan volume yang cukup besar, maka ada kemungkinan koreksi kembali Bukalapak menuju supportnya di sekitar 128.
bisa kita pantau untuk Bukalapak ketika dia koreksi minor ke 129, 130. Nanti kita coba entry lagi. Secara terminologi cukup bagus. Yang masuk YU, OD, LG, NI. Average buy-nya YU 135 sesuai dengan harga closing. Sedangkan OD average buy-nya 133. Bisa kita pantau untuk perdagangan besok Bukalapak. Hari ini beberapa emiten sektor teknologi juga naik, termasuk Bukalapak. Selanjutnya Keras hari ini melemah setelah kemarin menguat cukup tinggi. Kemarin menguat 8%, hari ini minus 3,11%. Closing di harga 156. Secara terminologi ada small distribusi. Asingnya jualan 597 juta. Yang nampung PD, XC, YP. Ya, retail yang nampung di average 158. Untuk Keras berarti kita wait and see dulu. Sudah bertahan di support 148, sudah kita buatkan trading plan sebelumnya. Bertahan di sini langsung naik. Sobat trader harusnya kemarin sudah TP di sekitar 160-an area TP2 kita. Nanti kalau ada koreksi-koreksi ke 150 lagi, kita coba buatkan trading plan-nya lagi. Harapannya ini akan melanjutkan uptrend-nya. Ya, MA20 sudah golden cross MA200, MA50 juga sudah golden cross MA200, hampir dikit lagi, tinggal 2 hari perdagangan kemudian ini akan golden cross. Masih menarik untuk Keras, beberapa waktu ke depan masih bisa kita pantau. Silo hari ini menguat kembali 2,66%. Secara terminologi cukup bagus, ada big akumulasi dan asing masuk 2 miliar. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ini cukup menarik karena bertahan di MA50 dan hari ini kembali menguat. Ninja profit bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy hari ini dapat di harga sekitar 3020, sudah kita buatkan trading plan-nya dan langsung menguat ke 3090. Berpotensi menguat ke 3170 ya. Ada potensi menguat ke 3170, nanti bisa take profit di sekitar resist ini. Saat ini masih cukup menarik karena silo ini sudah uptrend sejak tahun lalu terus menerus uptrend. Ya, sempat stock split tanggal di tahun 2022, kemudian setelah itu uptrend terus menerus. Belum pernah menyentuh EMA 200-nya lagi sejak Januari 2024. Terus menerus uptrend, maka cukup menarik untuk silo bisa kita pantau ketika ada kenaikan-kenaikan yang tidak mampu dilanjutkan seperti di tanggal 6 September nih. 6 September sempat naik sampai 3.800. Kemudian langsung dibanting. Karena saat ini memang kurang liquid ya, saat ini kurang liquid, volumenya juga kecil. Nah, beberapa waktu terakhir volumenya juga makin besar, bahkan di tanggal 20 September ini volumenya cukup besar sekali. Masih bisa di hold bagi sobat trader yang sudah punya di average sekitar 3020. Tadi pagi coba entry, kita hold sampai nanti mencapai 3170-an, kita pantau apakah kuat tembus resistnya. Kalau kuat potensi ke 3250-an. Selanjutnya IMCS yang hari ini secara terminologi cukup menarik. Kita masukkan watchlist karena autonya menguat. Ya, auto menguat, GJTL juga menguat dan memang GJTL sudah masuk watchlist kita di beberapa waktu yang lalu. Sedangkan IMCS masih belum jalan. Bertahan di support MA50 tanggal 2 Oktober bertahan, kemudian naik di angkat ke 210, kemudian bandarnya jualan.
seperti yang terjadi di tanggal 10 September, diangkat ke 220 kemudian buat jualan. Polanya kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita mau entry lebih baik saat berada di support. Jadi besok coba kita buatkan trading plan-nya, supportnya di 188 ya, dekat dengan support. CL 2% di bawah 188. Area buy-nya di last price oke, 192, 193 masih oke. Nanti take profit-nya jika di hari berikutnya open sama dengan high diangkat cepat, maka saat itulah kita bisa langsung take profit. Secara metodologi cukup menarik, asing masuk tipis. Ada kemungkinan ini akan ada potensi kenaikan mengikuti dengan sektor otomotif lain yang juga sudah jalan, termasuk auto dan GJTL. Coba kita bahas GJTL. Auto sudah kita bahas di video sebelumnya, kita bahas GJTL-nya. GJTL hari ini ada peak akumulasi cukup menarik ya. Sobat trader yang belum sempat entry masih dekat dengan support, bisa entry di sekitar 1210-an. Sudah kita ajak dari beberapa waktu yang lalu untuk GJTL. Kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya menuju ke 1275. Meskipun asing keluar, namun secara fundamental cukup menarik. Ada kemungkinan bisa menembus 520 dan ini jelas tertahan 5200 ya, bertahan di support yang kita buat, supportnya di 1180 dan tertahan 5200, kemudian melanjutkan kenaikan. Kalau GJTL naik biasanya akan konsisten seperti ini ya, untuk anak tangga pelan-pelan naiknya dikit-dikit namun beberapa hari, sehingga bisa kita hold untuk beberapa hari ke depan. GJTL masih cukup menarik, resistnya terjauh di 1330. 1330 beberapa kali usaha ditembus belum berhasil. Yang di sini sempat menembus namun juga tidak mampu bertahan lama GJTL. Ada kemungkinan nanti di laporan keuangan kuartal 3-nya menarik dan bisa seperti yang terjadi di tanggal 1 April. 1 April ini saya ingat Joy Trader karena ada laporan keuangan yang cukup besar di GJTL sehingga langsung open gap up. Meskipun setelah itu langsung di bawah turun. Ya, bisa jadi hanya sentimen saat untuk bandar bisa jualan di harga atas. Bisa dipelajari polanya GJTL, masih bisa kita awasi untuk ketika patah taringnya seperti apa. Seperti ini membentuk double top ya, membentuk double top. Bisa kita pantau bahwa ini kemungkinan tidak akan bertahan di support dan benar breakdown dari support. Selanjutnya di SNG secara metodologi peak akumulasi, namun kenaikannya sudah terlalu tinggi ya, sejak 10 Oktober sampai 16 Oktober naik terus-menerus. WTNC saja untuk di SNG ya, WTNC saja untuk di SNG sudah mencapai all time high-nya. Kalau untuk trading jangka pendek ya dipersilahkan. Kalau untuk di hold beberapa hari hati-hati karena karakter saham ini bisa saja di awal sesi langsung dibanting. Jadi kalau misalkan besok kita spekulasi buy di harga 1050 dan memang naik sampai 1100, bisa saja lusa langsung dibanting sampai BEP kita atau bahkan sampai turun di bawah harga beli kita. Enjoy profit bagi sobat trader yang memang sudah punya dari harga bawah, masih bisa di hold. Sudah mencapai all time high-nya, tinggal dipasang trailing stop-nya ya. Trailing stop-nya tinggal dipasang, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Apakah
akan di hold sampai patah tren atau seperti apa ya monggo. Nah ini sudah mencapai all time high ya, breakout 960, berarti dia sudah all time high. Secara cat bulanan sudah naik 4 bulan berturut-turut, sangat bagus. Bagi sobat trader sudah punya dari harga bawah, kemungkinan masih ada yang hold dari 500 atau setidaknya ketika saya tulis di sini sudah ada yang hold dari sekitar average 600-an ini. Selamat menikmati profit dari DSNG, sektor CPO yang sudah jalan paling awal DSNG. Bisa saja nanti juga koreksinya paling awal DSNG. Selanjutnya Raja ini juga terus-menerus menguat. Hari ini secara fundamentologi ada small distribusi, namun hari ini asing masuk cukup besar juga, 8 miliar. Sempat mencoba menembus 2000 namun gagal. Kita coba spekulasi buy jika breakout average harga atau level harga 2000 ya. Bagi sobat trader yang ingin entry di Raja, strateginya adalah buy on breakout di 2000. Kalau memang bertahan di 2000, kita bisa asumsikan bahwa Raja akan tetap bertahan di atas harga 2000 karena 2000 termasuk level harga psikologis yang cukup menarik sebab fraksinya berubah dari fraksi 5/1 tiknya menjadi 10/1 tiknya. Maka menarik untuk Raja, kita bisa entry jika breakout di 2000. Kalau mau tunggu koreksi 1900 bisa ada kemungkinan dikasih lebih baik, atau 1850 ya. Di 1850 jika ada koreksi-koreksi RS itu kita bisa coba spekulasi buy. Kalau untuk CL-nya cukup jauh memang. Support sebenarnya ada di 1750. Support sebenarnya ada di 1750. Nanti jika memang breakdown di 1750 bisa cut loss. Cukup volatil untuk Raja, namun afternya sangat menarik, terus-menerus naik. Foreign masih di dalam, belum buang barang begitu banyak. Meskipun secara fundamentologi small distribusi. Foreignnya ada CC, BK, AK, SS. Ya, cukup menarik ini. Bisa kita pantau untuk Raja. Selanjutnya Wifi. Solusi sinergi digital. Ada yang tanya di channel. Coba kita lihat secara fundamentologi ada normal distribusi, asing keluar sebesar 1 miliar. Secara teknikal hari ini bertahan di atas 300, menguat ke 328 di awal sesi, namun kemudian closing di 316. Candlenya kurang menarik, seperti candle shooting star. Ketika sudah membentuk candle seperti ini di atas, maka ada kemungkinan koreksi di hari berikutnya ya. Secara psikologis beberapa big money akan membacanya seperti itu, sehingga ada kemungkinan secara bersama-sama di hari kemudian mereka akan jualan. Kecuali memang ada momentum-momentum lagi di esok hari sehingga membawa kenaikan di saham Wifi ini. Tentu sobat trader yang ini antri bisa dipantau ketat untuk saham Wifi. Sebenarnya masih cukup menarik, namun terkadang jika tidak ada momentum ya harganya tidak akan kemana-mana. Seperti di beberapa waktu yang lalu dari tanggal 18 September nih. 18 September malah harganya di bawah turun. Jika ada momentum memang kenaikannya akan cukup cepat.
secara teknikal belum terbukti breakout 316 ya. Ini gagal menembus 316, kemudian koreksi. Hari ini pasti 316. Strateginya untuk esok hari jika ingin entry di WIFI adalah jika besok open sama dengan low, bisa spekulasi buy lagi untuk WIFI bagi yang belum punya. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, sudah kita ajak ketika di tanggal 11 Oktober ya. Di tanggal 11 Oktober kita ajak untuk entry WIFI di sekitar 274. Average kita sekitar situ. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah. Tinggal pantau ketat kalau memang terjadi pembalikan arah. Kita lihat secara chart 30 menitnya ya. Secara chart 30 menit koreksi yang terjadi di hari kemarin 15 Oktober masih tertahan 520. Kemudian naik dan koreksi yang terjadi juga masih tertahan 520. Berarti strateginya jika ini patah tren breakdown dari 520, maka lebih baik hindari untuk WIFI. Maka besok jika open sama dengan low masih menarik untuk WIFI sebab ini pas di 520. Jika besok open sama dengan low, pertanda bahwa WIFI memang akan tetap bertahan di 316 pas di area EMA 20-nya. Secara time frame 30 menit kurang lebih analisanya seperti itu. Kita coba lihat secara time frame 1 menitan. Ya, secara time frame 1 menitan memang terlihat di sini memang terlihat belum ada buangan begitu besar ya. Namun memang karakter saham ini susah dianalisa dengan time frame 1 menitan. Ya kurang lebih di time frame 30 menit tadi strateginya seperti itu. Ini pas di EMA 20, maka jika besok open sama dengan high, hindari. Pantau yang lain lagi. Atau kalau memang mau entry lagi ya tunggu dia di 300. Tunggu di 300, jika bertahan di atas 300, kita bisa coba spekulasi buy lagi untuk WIFI. Kalau bertahan di 300, bisa nanti Joy Trader buatkan untuk trading plan-nya kalau memang bertahan di 300. Itu beberapa saham yang menarik untuk perdagangan besok. Silahkan dipantau masing-masing. Keputusan jual beli ada pada masing-masing. Profit dinikmati sendiri, kerugian ditanggung sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.